Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Membahas sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Daripada kurang lebih waktu 50 menit pada tanya jawab, kita manfaatkan untuk membahas satu tema Syawal, waktu pembuktian. Apa yang perlu dibuktikan di bulan Syawal? Ini yang menjadi pertanyaan besar yang harus kita jawab pada kesempatan ini. Bulan Ramadan telah berlalu dengan segenap keistimewaannya. Mulai dari ampunan dosa, pahala berlipat ganda bahkan tanpa batas. Dan kemudian kondisi mustajab doa, peluang terbebas dari api neraka. Kalaupun tidak cukup amal untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada syafaat yang menanti kita. Yang pada akhirnya kita terbentengi dari api neraka dan selamat menuju surga, bahkan masuk dari pintu khusus yang bernama surga dengan pintu khusus Ar-Rayyan. Harapan kita, semoga semua keistimewaan ini kita dapatkan. Apakah kemudian, nah ini perlu pembuktian, apakah kemudian kita termasuk orang yang akan mendapatkan keistimewaan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Tujuannya cuma satu, yaitu la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian senantiasa bertakwa. Jadi Allah syariatkan puasa kepada seluruh umat, termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Puasa tujuannya cuma satu, yaitu agar lahir dari puasa ini manusia atau pribadi-pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu indikasi dan bukti kalau amal seorang itu diterima di bulan Ramadan adalah pasca Ramadan dia tidak berhenti melakukan amal saleh. Sebab Ramadan bukan ibadah musiman. Dan ini yang kebanyakan dilakukan kaum muslimin, khususnya kita di Indonesia. Di bulan Ramadan begitu semangat beramal. Berakhir Ramadan seakan-akan tugas sudah selesai. Sholat, kalaupun mungkin sholat 5 waktu, mungkin tidak tepat waktu.
ada yang mulu waktunya. Selama bulan Ramadan, Masya Allah semangat salat berjamaah di masjid di bulan Ramadan. Kalaupun mungkin datang ke masjid sudah menjelang salam, atau kemudian tidak nongol di masjid. Mestinya setelah Ramadan itu kita lebih semangat lagi. Di samping itu, bukti kalau kemudian kita diterima amal kita di bulan Ramadan atau setelah beramal, kapanpun itu, adalah semangat untuk meningkatkan kuantitas takwa kita kepada Allah. Dalam arti, di samping kita mengamalkan ibadah wajib, ada kecenderungan hati itu untuk menghidupkan ibadah sunnah. Kalau orang gemar menghidupkan ibadah sunnah, pasti yang wajib itu lewat. Biasanya, orang yang gemar melakukan ibadah sunnah ini adalah orang yang semangat menghidupkan ibadah-ibadah yang wajib. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mengamalkan ibadah sunnah biasanya hanya mencukupkan dengan yang wajibnya saja. Kalaupun dilakukan yang wajib, itu terasa berat baginya untuk melaksanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kembali bahwa indikasi diterimanya amal kita pasca beramal itu adalah semangat untuk beramal. Ditegaskan di dalam surah Al-Maidah, yaitu penggalan ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan salah seorang putra Nabi Adam alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal, dalam hal ini korban, dari orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu indikasi dan bukti kalau amal seorang itu diterima setelah melakukannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW adalah dia continue melakukan amal itu. Atau setelah mengamalkan ibadah wajib, dia menghidupkan ibadah sunnah. Nah, ini yang harus kita jaga setelah Ramadan itu. Paling tidak yang kita lakukan adalah menjaga rutinitas kita di bulan Ramadan, ya minus barangkali puasa sebulan penuh. Yang bisa kita lakukan di bulan Syawal ini adalah puasa-puasa sunnah, diantaranya puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim dari sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari, beliau pernah berkata, man shoma Ramadan summa atba'u sittan min Syawal kana lahu kasiyamid dahr. Jadi barang siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka baginya mendapatkan pahala seperti puasa setahun. Karena puasa Ramadan itu setiap hari pahalanya 10 kali 30, 300. Ditambah 6 hari, ya kan? Masing-masing 10 kali 6, 60. Berarti 360 hari. Seakan-akan dengan puasa Ramadan dan ditambah 6 hari seperti puasa 360 hari. Sama dengan bilangan hari dalam setahun. Dan yang paling istimewa pelaksanaan puasa ini adalah setelah suasana Lebaran itu berakhir. Walaupun ulama mengatakan boleh kita puasa dari tanggal 2. Sebab ada hadis Nabi SAW pernah berkata kepada seorang sahabat, "Idza aftarta fasum." Kalau kamu sudah tidak lagi puasa, maka berpuasalah. Artinya boleh kalau kemudian sudah kita selesai, ya kan, dari puasa Ramadan ini, lalu kemudian kita melanjutkan puasa
Syawal, walaupun ini menyelisihi kebiasaan para ulama dan generasi pertama Islam, di mana mereka melakukannya itu adalah setelah suasana Lebaran itu berakhir. Kapan itu? Itu dimulai paling tidak 3 hari sebelum Ayyamul Bait, ditambah dengan Ayyamul Bait, berarti 6 hari. Atau 3 hari Ayyamul Bait awal dengan Ayyamul Bait, lalu ditambah 3 hari sesudahnya. Atau kemudian di akhir, paling tidak tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini waktu afdal. Memang dalam situasi ini, karena jarak dengan Ramadan sudah jauh, biasanya berat. Saya sendiri baru 4 hari. Hari ini nggak puasa. Karena kemarin puasa, ngikutin istri. Biar kalau masak bareng gitu. Karena beliau nggak sanggup, jadi nggak puasa hari ini. Jadi afdalnya sebetulnya puasanya 3 hari sebelumnya plus dengan Ayyamul Bait. Walaupun boleh saja kita dari tanggal 2, saya pernah lakukan tanggal 2, selesai di tanggal 7. Itu sama sekali nggak ada tantangan. Karena masih terbiasa dengan suasana Ramadan. Tapi kalau udah seminggu, mulai puasa lagi, itu terasa berat. Ya kan? Bahkan kadang puasa dia ngajak makan, dan makannya enak, batalin puasa aja gitu kan. Itu tidak apa-apa. Ada beberapa keistimewaan yang kita dapatkan dari kegemaran menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib. Bukan hanya ini menjadi bukti bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian dapat menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada ibadah-ibadah wajib kita. Kalau kita lakukan misalkan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka ini dapat menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada puasa Ramadan kita. Ya sebagaimana seluruh salat sunnah itu dapat menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada salat wajib kita yang tidak disengaja tentu. Ya sebagaimana kau berhadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ad-Darimi. Hadis ini hasan riwayat. Sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, "Kullu amali bani inna awwala ma yuhasabu bil 'abd yaumal qiyamati shalah." Pertama kali yang hisab dari seorang hamba itu adalah salatnya nanti di hari kiamat. Fa yaqulullahu li malaikati, saat itu malaikat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Unzuru fi salati 'abdi." Coba lihat, perhatikan salat hamba. Atammaha am naqasaha, kata beliau. Apakah dia lakukan dengan sempurna atau terjadi kekurangan di dalamnya? Fa idza atammaha kutibat lahu tamma. Kalau dilakukan dengan sempurna, salat itu catat dengan sempurna. Jadi Allah tidak pernah zalim. Jadi pada saat kita salat itu ada malaikat yang memantau, yang mencatat takbirnya udah benar belum, sedekahnya udah benar belum, bacanya udah benar, itu dicatat. Ya, dari takbir sampai salam ada malaikat yang memantau kita. Faidan taqasa min dzalika syai', kalau terjadi kekurangan di dalam salat itu, apalagi dalam kondisi capek, kadang-kadang begitu takbir Allahu Akbar, tadi udah baca ini belum gitu, udah keberapa ini, itu manusiawi. Selama itu tidak disengaja, mungkin kita masih merasa, kita yakin merasa sempurna, walaupun mungkin ada yang tidak dibaca, maka sholat-sholat sunnah itu yang dapat menyempurnakan kekurangan yang tidak disengaja tadi. Nah, ketika terjadi kekurangan, Allah manggil lagi malaikatnya. Unzuru fi sholati abdi, coba periksa lagi sholat hambaku. Hal min tatawwu'in, adakah sholat sunnah yang ia lakukan? Fa'atimmu faridatahu min tatawwu'i, sempurnakan sholat wajibnya dengan sholat sunnahnya. Makanya kalau memang tidak urgent, kita tidak ada aktivitas setelah sholat, ya kan, lakukanlah sholat sunnah minimal rawatib itu. Apalagi kalau kita sanggup melakukan sholat, ada syuruk, ada sholat duha, ada qiyamul lail, ada sunnah mutlak,
walaupun tidak boleh sering dilakukan antara maghrib dan isya. Ada 4 rakaat yang pahalanya setelah isya, lakukan di rumah, setara dengan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Ini hadis hasan riwayat Imam Tabrani. Dan seluruh rangkaian sholat sunnah itu kalau kita lakukan dapat menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada sholat wajib kita. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, "Fatukhadul amal ala dzalikum." Maka seluruh amal itu diperlakukan seperti itu. Artinya, seluruh ibadah sunnah itu dapat menyempurnakan ibadah wajib. Maka dalam hal ini setelah kita puasa Ramadan, kita dianjurkan kemudian menghidupkan puasa Syawal. Maka puasa Syawal ini di samping pahalanya seperti pahala setahun penuh, puasa ini dapat menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada puasa Ramadan kita. Yang kedua. Yang ketiga, menjadi modal bagi kita untuk terangkat derajat kita jadi al-muqtasid menjadi as-sabiqul muqarrib. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala membagi kelas manusia dalam bertaqarrub kepada Allah ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada as-sabiq al-muqarrib, yaitu orang yang bergegas melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perintah segera dilakukan, ada larangan dihindari. Ini ciri as-sabiq al-muqarrib. Yang kedua al-muqtasid. Siapa al-muqtasid? Itu orang yang hanya mencukupkan diri dengan ibadah wajib. Nah, kalau kita mampu meningkatkan atau menaikkan kelas kita dari al-muqtasid menjadi as-sabiqul muqarrib, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita sebagai walinya. Walaupun kita bukan keturunan siapa-siapa. Sebab waliullah itu gak didapatkan dengan bertapa di goa atau melakukan perbuatan nyeleneh sebagaimana banyak viral sekarang di media sosial. Ya kan, ada yang kerjaannya di pinggir kali buat gundukan gitu kan, sering berzikir dibilang wali, padahal sholat enggak. Dibilang wali apa? Majdub. Sejatinya secara normal itu adalah orang stres. Ya kan? Ada wali masuk yang dianggap wali kerjaannya ngundang biduan wanita. Ada. Itu dibilang wali. Ada yang pakai celana pendek doang, nggak pernah pakai baju. Dibilang wali. Wali apa yang semacam ini? Wali itu adalah gelar mulia. Jangan disebabkan kepada orang yang sembarang. Waliullah itu hanya didapatkan dengan keimanan dan ketakwaan. Kalau dia melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, pastikan dia bukan waliullah. Wali juga, tapi bukan waliullah, tapi wali syaitan. Ada sebuah hadis yang diklaim oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, satu-satunya hadis sahih yang menjelaskan tentang waliullah. Di Al-Quran banyak tentang waliullah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awliya Allah al-muttaqun." Sesungguhnya waliullah itu hanya mereka yang senantiasa bertakwa. Nah, di dalam hadis ini Allah jelaskan siapa waliullah itu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, aku nyatakan perang terhadapnya. Siapa wali yang dimaksud dalam hadis ini? Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata ketika menjelaskan hadis ini, bahwa wali yang dimaksud dalam hadis ini adalah al-muwalid ala taqwallah, yaitu orang yang bergegas melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu sangat mudah untuk melakukan ketaatan.
Ada perintah dia nggak pernah pikir panjang, langsung dilakukan. Larangan dihindari, nggak mencoba untuk menghindari perintah atau mencoba melanggar larangan, mencari celah. Itu ciri apa? Waliullah itu al-muwadzib ala taqwallah. Dan nggak pernah pilih-pilih amal. Apakah ini sunnah atau wajib? Selama dia mampu melakukannya, dia segera melakukannya. Ini yang mayoritas dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih lanjut kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Faqad adantu bil harb." Aku nyatakan perang terhadap orang yang menyakitinya. Kalau orang sudah diangkat menjadi waliullah, ini hati-hati. Orang ini mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saya akan kasih contoh. Ya kan? Levelnya bukan kelas Nabi, bukan kelas Rasul, bukan kelas sahabat, tapi kelas tabi'in. Pernah terjadi di zaman tabi'in. Peristiwa ini terjadi di zaman sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lebih lanjut kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alayhi." Tidak ada sesuatu yang dengannya hambaku mendekatkan diri padaku lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi seluruh amal yang status hukumnya wajib, itu amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita melakukan. Sholat 5 waktu itu wajib. Ini amal yang paling Allah cintai. Berbakti pada orang tua wajib. Itu amal yang paling Allah cintai. Amanah dalam menjalankan tugas itu wajib. Itu amal yang paling Allah cintai. Jujur dalam berkata dan bersikap itu wajib. Ya kan? Ini amal yang paling Allah cintai. Taat pada suami, ya, wajib. Itu amal yang paling Allah cintai. Biasanya yang wajib-wajib ini berat terasa untuk dilaksanakan. Nah, kalau kita sudah merasa berat, kita katakan pada diri kita, ini amal yang paling Allah cintai. Nah, kalau kemudian kita mampu melewati fase ini, kita sudah merasa ringan dengan amal yang berat tadi, lalu kemudian kita tingkatkan kuantitasnya, merambah ke wilayah sunnah, di saat inilah kemudian kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Dan semasih hambaku mendekatkan diri padaku dengan ibadah sunnah di samping yang wajib sampai aku mencintainya. Jadi kalau amal yang wajib tadi, amalnya yang Allah cintai ketika kita amalkan, baru kemudian ketika kita masuk ke wilayah sunnah dan rutin melakukan istiqamah, menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib, baru kita pelakunya ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mesti semua amal kita lakukan secara kontinu? Jawabannya tidak. Karena kalau harus istiqomah di semua amal, jangankan kelas kita, Rasulullah SAW itu pernah berkata ketika turun perintah, "Fastaqim kama umirta" dalam surah Hud. Dan istiqomah Anda wahai Muhammad sebagaimana yang diperintahkan. Syayyabatni Hud wa akhwatuha. Surah Hud yang memerintahkan istiqamah kepada Rasulullah, dan surah-surah lain yang mengandung perintah untuk istiqamah itu membuat rambut keuban, kata. Artinya betapa beratnya istiqamah. Kalau kita lihat contoh para sahabat Nabi SAW, katakanlah sahabat mulia Bilal bin Rabah yang paling populer, beliau merutinkan apa? Yang paling populer adalah sukril wudhu. Kemudian juga merutinkan dia mendawamkan wudhu setelah batal wudhu.
dan salat setelah adzan. Saya akan bawakan beberapa riwayatnya. Dalam riwayat Imam Tirmidzi misalnya sahabat mulia Buraidah, beliau menuturkan asbahan Nabi SAW pada Bilal. Suatu pagi tiba-tiba Rasulullah panggil sahabat mulia Bilal. Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal, dengan amalan apa engkau mendahului aku di surga? Fa inni dakhaltul jannatal ba'ira, tadi malam saya masuk surga. Pak Sami itu khos-khoslaka amami, aku dengar bunyi terompahmu berada di hadapanku di surga. Sahabat mulia Bilal menjawab, ma adzantu qattun illa wa sallaitu rak'atain wa ma asabani hadasun illa wa tawaddatu. Aku tidak pernah mengumandangkan azan kecuali setelah itu aku salat 2 rakaat. Dan aku tidak pernah berhadas kecuali setelah itu aku berwudu. Ini beliau rutinkan. Dalam kesempatan lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan asbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Bilal. Suatu pagi Rasulullah SAW panggil sahabat mulia Bilal. Lalu kemudian beliau bertanya kepada sahabat mulia Bilal tentang amalan yang paling beliau harapkan yang telah dilakukan dalam Islam ini. Lalu Rasulullah masih alasan, fa inni sami'tu daffana alaika baina yadayhi bil jannah. Karena aku dengar bunyi terompahmu berada di hadapanku di surga. Lalu sahabat mulia Bilal menjawab, ya Rasulullah, ma amiltu amalan arja indi min annani lam atatahhar tahuran fi sa'atin min al-lail aw nahar illa wa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalli. Aku tidak pernah melakukan amal yang paling aku harapkan di dalam Islam ini selain aku bersuci siang ataupun malam, dan aku manfaatkan kesucian ini untuk melakukan salat yang ditetapkan untukku dilakukan, yang kemudian kita sebut dengan salat syukril wudu, dan salat-salat sunnah lainnya yang beliau lakukan. Jadi setiap kali beliau habis wudu, salat sunnah. Ini amal sunnah yang dirutinkan oleh sahabat mulia Bilal, di samping kemudian ibadah wajib yang dilakukan menyebabkan Allah jatuh cinta kepadanya dan kemudian dia masuk surga. Bahkan ada yang merutinkan, Masya Allah, setiap kali jadi imam selalu baca Al-Ikhlas. Sampai sahabat yang di belakang itu merasa risih. Ini kemana-mana, setiap tempat Kulallah lagi, Kulallah lagi. Bukan kena nggak hafal yang lain. Mungkin kalau kita kena nggak ada hafal lagi selain kalau nggak Ikhlas, Al-Falaq, Anas gitu ya. Ini kelas sahabat nggak mungkin nggak hafal surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Begitu dipanggil oleh Rasulullah SAW, ternyata kena cintanya kepada Al-Ikhlas itu, kena kandungan, ya kan? Ayatnya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala itu yang membuat dia selalu membacanya. Apa kata Rasulullah? Kecintaannya pada surat itu yang membuat dia masuk surga. Artinya rutinitas kita melakukan amal soleh sekecil apapun, hatta itu satu hukumnya sunnah, di samping yang wajib kita lakukan, itu akan membuat Allah jatuh cinta pada kita. Oleh karenanya, mari kita dalam hidup ini ada amal yang istiqamah kita melakukan padanya. Katakan yang mungkin dilakukan itu doa apa? Keluar rumah, atau doa kalau mau hubungan. Ini masih muda-muda kayaknya. Kecuali udah 56 tahun udah, atau ada yang belum nikah? Ada? Masih ada? Segera nikah biar mengamalin Bismillah. Allah menjadi bersama jadi pesetan pada sang tanah. Ya kan? Paling tidak itu kita rutinkan, sunnah itu. Atau pada saat mandi wajib, harus banyak amal sunnah yang kita lakukan secara kontinu. Ya kan? Agar kemudian Allah Subhanahu wa taala jatuh cinta kepada kita. Apa keistimewaan Allah jatuh cinta kepada kita? Setelah Allah mengangkat kita sebagai walinya, ya kan? Allah Subhanahu wa taala jatuh cinta kepada kita
Yang ketiga, Allah akan berikan hidayah taufik kepada kita untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya. Ini di hadis selanjutnya beliau katakan, fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsiru bihi wa yaduhu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi bihima fa idza sa'alani la'utiyanna wa idza ista'adani la'udzani. Kalau aku telah mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka pendengaran yang dengannya mendengar adalah aku. Penglihatan yang dengannya melihat adalah aku. Tangan yang dengannya memukul adalah aku. Kedua kaki yang dengannya berjalan adalah aku. Apa artinya? Artinya kata para ulama, bahwa saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini, karena gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib, Allah jatuh cinta padanya. Lalu Allah berikan keistimewaan lain, yaitu berupa hidayah taufik. Ya kan? Apa hidayah taufik itu? Kita digiring oleh Subhanahu wa taala untuk tetap berada dalam ketaatan kepada Subhanahu wa taala. Sehingga pendengaran, tangan, ya kan? Pandangan mata, kedua kaki tidak akan digunakan kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat dibutuhkan dalam kondisi fitnah yang begitu besar di akhir zaman ini. Ya kan? Dan orang-orang semacam ini, dia Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil contoh, ada seorang direktur bank, ya kan? Di tengah puncak karirnya, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Apa yang dilakukan? Dia tinggalkan seluruh kehidupan mewahnya, dijual semua asetnya, dan dia tidak ambil, dan pulang kampung menjadi petani, punya sawah. Bahkan ada yang sampai kemudian jadi kuli panggung. Bahkan ada yang menjelang 3 bulan menjelang dia pensiun, baru tahu kalau ternyata riba itu haram. Dia tinggalkan, dia kondisikan anaknya yang mau kuliah tidak jadi kuliah. Alhamdulillah. Orang-orang semacam ini tidak akan mungkin bisa mengambil keputusan berat ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang direktur, Masya Allah, ketika mau disogok 3 koper uang tahun 2009 di peristiwa ini. Dia bilang, Pak Ustaz, ini ada duit 3 koper. Bisa diambil nggak? Ini lumayan buat yayasan, kata dia. Saya bilang tidak. Oh, apa itu? Duit sogokan. Ini kalau nggak diambil pasti ke bawahan saya, kata dia. Tapi saya nggak ngambil. Saya bilang jangan. Apa yang terjadi? Masya Allah, dia bayangkan duit di hadapan mata. Iya kan? Dulu KPK nggak sekejar sekarang gitu kan. Kalau diambil mungkin aman-aman saja, tapi dia sadar karena dia merasa dipantau oleh Subhanahu wa taala. Dan Allah lindungi dia. Dari perbuatan ini beliau sanggup tidak mengambil itu. Bahkan anaknya, Masya Allah, ketiga anaknya, ya kan, tidak seperti umumnya orang kaya. Mobil sejumlah anggota keluarga tidak pernah dipakai kecuali butuh, dan nggak keluar keluyuran tengah malam seperti pada umumnya anak muda gitu. Kenapa? Sejauh yang dia tahu, kata saya tidak pernah beri makan yang haram kepada anak saya. Ini tentu dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Beliau rajin mendawamkan sholat duha di samping umrah rutin pada saat itu. Haji sebelum, kemudian nggak seperti sekarang. Ini luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala membackup langsung, memberikan perlindungan kepada dia dan keluarganya untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekuatan kepadanya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan hanya amalnya diterima, tetapi kontinuitas kita dalam melakukan amal itu membuat Allah jatuh cinta kepadanya. Nah, tidak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala memanjakan dengan
kondisi mustajab doa. Fa idza sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta, kata Allah Subhanahu wa taala, maka pasti aku akan kabulkan. Makanya doa orang saleh yang masih hidup itu kan mustajab. Salah satu dari 3 tawasul syar'i dalam Islam yang dibolehkan di samping tawasul dengan asma dan sifat Allah, tawasul dengan amal soleh yang kita lakukan, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Siapa orang soleh ini? Bisa jadi itu ada orang yang sholat di musola ini. Cirinya apa? Akidahnya benar, dia gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib. Dia waliullah itu, walaupun tidak ada orang yang mendokumentasikan dia sebagai wali dan seterusnya gitu. Tapi dia adalah orang yang sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya. Makanya ya kan disunnahkan kita kalau ada orang saleh kita minta ya kan doakan kepada mereka, dan ini tradisi di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian kalau anak kecil yang masih belum balik, sampai sahabat mulia Umar itu berkata, "Ya bunayya innaka lam tadnu ba'dullah ali." Ketika mendapatkan anak kecil, ya sebelum balik beliau katakan, "Wahai anakku, tolong doakan kebaikan untukku kepada Allah. Sungguh engkau tidak berdosa," kata. Kamu belum berdosa. Karena doanya mustajab gitu. Kemudian yang berikutnya, wa idza sta'adzani la'udzanna. Kalau dia minta perlindungan, pasti aku akan berikan perlindungan padanya. Apa bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala? Ada seorang tabi'in bernama Abu Muslim Al-Khawlan. Di saat fitnah terjadi di zaman sahabat mulia Umar, sejak zaman Abu Bakar sebetulnya, ini ada kelanjutan. Ada seorang mengaku nabi, di antaranya Al-Aswad Al-Anasi. Ini orang sangat bengis, yang tidak mengakui kenabiannya. Kalau enggak babak belur itu dibunuh. Tiba saatnya dia minta kesaksian kepada seorang tokoh bernama Abu Muslim Al-Khawlan, tokoh yang terkenal di zamannya. Harapannya dia, kalau ini memberikan kesaksian, pasti orang awam itu akan mengakui kalau dia seorang nabi. Kalau yang lain mungkin diminta kesaksian personal, ini di hadapan halayak ramai, dikumpulkan semua orang, ya kan? Lalu kemudian disiapkan pada saat itu api yang siap membakar dia di saat kemudian dia tidak mengakui kenabiannya. Ini pelajaran bagi yang lain. Kalau sekelas Abu Muslim saja akan dibakar, apalagi yang awam, supaya memunculkan rasa takut pada orang awam sehingga mengakui menjadi pengikut dia. Kalau tidak akan disiksa siapapun itu. Akhirnya dikumpulkan, lalu kemudian seorang Al-Aswad Al-Anasi berkata, "Ya Abu Muslim, wahai Abu Muslim, atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kamu ngakuin nggak kalau Muhammad itu utusan Allah? Dia bilang iya. Nah, lalu kemudian dia berkata lagi, atasyhadu anni Rasulullah. Apakah kamu juga mengakui kalau saya utusan Allah? Pilihannya, kalau mengakui aman, nggak dibakar. Kalau tidak mengakui, api menyala. Kalau kelas iman kita kira-kira apa nih? Jangankan mau dibakar, mau di PHK saja, ngerengek-rengek biasa saja kan? Supaya bertahan, karena melihat apa? Istri di rumah pengen ini, anak sedang mau sekolah, kan? Ini ujian keimanan. Tapi bagi seorang Al-Aswad Al-Anasi pada saat itu dia berkata tidak. Marah Al-Aswad Al-Anasi. Akhirnya kemudian Abu Muslim ini dilemparkan ke dalam bara api. Apa yang terjadi? Apakah kemudian terbakar? Jangankan badannya, pakaian pun tidak tersentuh api. Datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Sampai membuat Al-Aswad Al-Anasi dan para algojonya itu gemetar. Jangan doakan kabulkan doa kami, jangan doakan doa kami. Ketika berita ini sampai kepada sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah pada saat itu, beliau berkata, Maha suci Allah yang telah memberikan kepada umat Nabi Muhammad apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat Nabi Ibrahim dibakar, Allah berkata kepada api, ya naru kuni barda wa salam ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah aku dan berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Di saat dibakar, bayangkan api tidak membakar tubuhnya. Kenapa? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti hadis ini sebagai tes kesalehan. Antum jangan coba-coba udah merasa soleh gitu ya, banyak melakukan amal, lalu kemudian menghidupkan api, antum nyemplungin, insya Allah terbakar. Hal-hal semacam ini tidak boleh dites. Tapi ada saatnya, pada momen-momen di saat logika kita sudah, ya kan, mungkin bahasa kita ini kayaknya mati saya, tapi ketika minta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan, saya tidak akan mati kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah beri pertolongan padanya. Saya pernah dipanggil oleh sebuah perusahaan yang nabrak ustaz tahun 98 peristiwa ini. Ustaznya masih hidup sekarang, usia 57 atau 58 beliau. Karena nama saya ada di HP beliau sama teman saya. Kecelakaan itu menurut logika beliau itu mati. Tahu di Cirenda keturunan itu kan ada apa namanya, orang motor, ada truk motor, beliau naik motor, dan di tempatnya ini dia terbang kurang lebih 50 meter, motornya hancur, tetapi beliau luka, jangankan luka gores pun tidak, hanya pingsan. Allah pingsankan dia loncat jauh itu. Menurut logika, kalau enggak mati minimal patah tulang itu. Lalu kemudian perusahaannya bilang, Mas, tolong jangan tutup kami, jangan laporkan kami. Kami bertanggung jawab, motor akan diganti, perobatan sampai sembuh kami tanggung. Begitu kemudian dibawa ke rumah sakit, general check up, apa namanya, pakai ekstra, apa namanya itu? Ekstra ya, CT scan. Alhamdulillah tidak ada cacat sama sekali. Hanya beristirahat cuma sehari dan kemudian beliau ya kan, sehat kembali. Ini Masya Allah. Dan kita tahu orang ini rajin puasa sunnah, rajin qiyamul lail, di samping aktivitas dakwahnya. Dan orangnya masih hidup sampai sekarang, punya pesantren besar. Ini Masya Allah. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan datang di saat yang tepat. Ya, di saat yang tepat. Inilah keistimewaan orang yang menghidupkan ibadah sunnah. Yang pertama, itu bukti kalau amal kita diterima. Yang kedua, menyempurnakan ibadah wajib yang kita lakukan tidak sempurna. Kemudian yang ketiga, Allah angkat kita sebagai walinya. Kemudian yang keempat, Allah jatuh cinta kepada kita. Lalu kemudian Allah berikan keistimewaan, hidayah taufik kita dapatkan untuk tetap istiqomah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita mustajab, dan setiap kali kita minta perlindungan kepada Allah, Allah akan berikan perlindungan kepadanya. Dan di penghujung hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsi imri'in mu'min yakrahul mauta wa ana akrahul musa'ad. Aku tidak pernah ragu melakukan sesuatu yang harus aku lakukan seperti raguku ketika mencabut nyawa seorang mukmin yang tidak menghendaki kematian, dan aku tidak mau menyakitinya. Apa artinya? Artinya kata para ulama, saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang gemar melakukan ketakwaan kepada Allah, menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib, di penghujung akhir hayatnya, di saat sakaratul maut, Allah cabut dengan sakaratul maut yang paling ringan. Semua sakaratul maut itu sakit, kecuali mereka semasa hidupnya gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib, Allah akan cabut dengan sakaratul maut yang paling ringan. Oleh karenanya, apapun kesibukan kita, ya kan, jangan pernah lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan meninggal. Jangan pernah kemudian kita mengatakan, oh saya masih muda. Karena kematian itu akan datang di saat yang tepat. Bukankah mungkin ada adik kita, keluarga kita, belum lahir udah mati dalam perut. Ada yang meninggal pada saat dilahirkan. Ada yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bahkan ada, Masya Allah, seorang owner rumah sakit yang ponakan itu nggak pernah punya riwayat sakit, baru selesai koas dia dokter. Dia siapkan tempat di rumah sakitnya, pulang main dari rumah tahu kawannya, buka baju, lempar badan ke kasur di kamarnya, tidur untuk selamanya.
Sampai dia katakan, Allah ini gak adil Ustaz. Ponakan saya orang baik, gak pernah punya riwayat sakit. Cuma kelelahan sebentar, dia istirahat meninggal. Sementara mertua saya 2 tahun sampai sekarang 2 tahun setiap pekan 3 kali ke ruang ICU sampai sekarang masih hidup. Dia pengen mertuanya cepat mati. Waliyadzubillah. Ini kalau seulah, kalau pertimbangan duniawi ini dianggap merugikan. Padahal kedua-duanya adalah kebaikan. Anak ini diwafatkan segera oleh Subhanahu wa taala karena dia saleh. Allah sangat tahu bagaimana kondisi Jakarta. Di mana paha ayam itu lebih mahal. Ya kan? Dibanding dengan paha manusia. Wadul basor kanan kiri terbuka lagi. Siapa tahu ketika dipanjangkan usianya, dia nggak kuat melewati fitnah itu. Allah wafatkan segera, Allah berikan imbalan lebih dari kerjaan di rumah sakit. Sementara mertuanya, saya bilang kepada dia, Pak, istri Anda kan dokter, siapa yang kau lahirkan dia? Siapa yang melahirkan dia? Siapa yang membesarkan? Siapa kemudian yang menyekolahkan dia? Siapa yang menikmati hasilnya? Anda atau ibunya? Allah sayang pada istri Anda, kepada Anda juga. Anda belum bersyukur padanya, belum berterima kasih. Ya kan? Kalau Anda berikan kesempatan pada istri Anda untuk berbakti, itu jalan surga bagi dia. Bukankah ini kebaikan? Allah Maha Adil. Tapi karena sudut pandang kita adalah duniawi, ini keluar duit terus, ini ada tenaga SDM yang bagus, yang segar untuk memajukan rumah sakitnya, sehingga mengatakan Allah tidak adil. Waliyadzubillah. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Jadi semua apa yang terjadi dalam hidup kita ini adalah kebaikan. Ya, termasuk kemudian ketika ditolak lamaran itu adalah kebaikan. Cari akhwat lain, karena akhwat banyak. Apalagi sekarang di Indonesia 1:6. Tapi kalau antum 1 aja nggak punya, itu keterlaluan. Wallahu ta'ala alam. Ada waktu 5 menit sampai jam 1. Silakan. Nah, apa sambil minum ya? Kita kan di bulan Ramadan ini yang boleh sholat tarawih. Cuma memang bebannya waktu di bulan Ramadan ini kan di awal waktu mudah. Nah, setelah di bulan Ramadan dari para ulama, sebenarnya ada nggak Ustaz dari para ulama ini kita sholat yang mulai di sepertiga malam ini baik di sepertiga malam di awal itu betul atau di akhirnya. Nah, mungkin kalau di tiga ini kan godaannya lebih berat ya setelah tidur, apalagi bukan bulan puasa. Setan berkeliaran, coba godaannya lebih berat ya. Mungkin itu sifatnya lebih gampang untuk bangun. Karena biasanya kalau kita udah bangun lebih gampang gitu, udah wudhu kan lebih gampang. Itu. Jadi memang antara suasana Ramadan dengan di Ramadan berbeda, terutama karena setan-setan sudah lepas, sehingga kemudian penggoda itu kembali menggoda kita. Tetapi Islam tidak membiarkan kita larut dalam ketidakmampuan menghadapinya gitu ya. Jadi ada solusi dalam Islam. Lihat kondisi kita. Islam itu tidak membebankan kepada kita suatu syariat kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan di siang hari kita beraktivitas dan barangkali sulit menundukkan kita berdasarkan kebiasaan kita untuk melakukan qiyamul lail di tengah malam, maka lakukan sebelum tidur. Ya, Imam Muslim rahimahullah ketika mengomentari hadis Nabi SAW, pesan Rasulullah pada sahabat mulia Abu Hurairah, ketika beliau mengatakan ausani khalili bisiyami salasati ayyam min kulli syahr wa an utir qabla al-anam wa subhatad duha. Kekasihku yaitu Rasulullah SAW berwasiat kepadaku untuk puasa 3 hari setiap bulan, kemudian sholat witir sebelum tidur, dan kemudian sholat duha.
Imam Muslim berkata bahwa ini adalah bagi mereka yang barangkali diduga atau tidak terbiasa melakukan di tengah malam, atau kemudian punya kebiasaan namun pada saat itu barangkali karena dia kelelahan, khawatir tidak bisa melakukannya, boleh lakukan misalkan sebelum tidur. Itu poin yang pertama. Nah, kemudian kalau kita mampu setelah tidur, itu afdal. Andai kata misalkan sebelum tidur kita melakukan witir, lalu kemudian kita tidur, ingin melakukan sholat lagi boleh, tapi tidak boleh melakukan witir. Sebab di dalam satu malam itu kata Rasulullah, la witran il fi laila. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, paling idealnya memang yang namanya tahajud. Tahajud itu artinya kita tidur bangun malam. Secara bahasa itu tahajud, walaupun kita hanya sebatas matiin AC gitu. Itu tahajud juga. Cuman dulu itu setiap bangun pasti mereka bangun malam, sehingga rutinitas ini menjadi nama sebuah aktivitas, itu sholat, menjadi sholat tahajud, sholat yang dilakukan setelah bangun malam artinya. Itu yang paling afdal gitu. Nah, dibilang yang paling afdal karena di saat itulah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit terdekat, apalagi kalau kita tutup dengan doa istighfar. Saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Anal Malik, Anal Malik." Saya raja, saya raja. Man dzalladzi yad'uni fastajibu lah. Barang siapa yang berdoa kepada aku, pasti aku kabulkan. Wa man dzalladzi yas'aluni fa'utiyah. Barang siapa yang minta padaku, pasti berikan. Man dzalladzi yastaghfiruni fa'ghfirlah. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni dosa. Makanya orang-orang yang sering beristighfar di waktu sahur, Allah puji dalam surah Al-Imran, wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka yang gemar melakukan istighfar di waktu sahur. Ini memang itu paling istimewa. Ya kan? Tapi kalau kita mampunya misalkan sebelum tidur, lakukan sebelum tidur. Itu afdal bagi kita sesuai dengan kondisi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taghabun, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Imam Bukhari itu, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, lakukan semampu kalian. Kalau mampunya misalkan di awal, ya sebelum tidur, lakukan. Kalau mampunya misalkan setelah tidur, itu afdal, lakukan. Daripada tidak sama sekali. Tapi kalau enggak mampu melakukan karena ngantuk berat, besok beraktivitas lagi misalkan, ya kan? Maka dalam hal ini, walaupun kita tidak bangun malam pada saat itu, yang penting sholat isya-nya berjamaah, kita mendapatkan pahala seperti bangun separuh malam. Kalau kemudian kita sholat subuhnya berjamaah, kita mendapatkan seperti sholat semalam suntuk. Ini keistimewaan mereka, apalagi yang punya kebiasaan sholat, ya kan, qiyamul lail, lalu nggak sempat misalkan kena ketiduran, dia tetap mendapatkan dari pahalanya, dari apa, dari niatnya. Wallahu ta'ala. Nah, kalau kondisinya sholat saat waktu dan kemudian kita diminta jaga adalah anak aktivitas. iya. Kemudian setelah itu kita tertidur, bangun-bangun maghrib. Artinya maksudnya kita punya kesempatan untuk sholat, namun kita lalai, kita tertidur. Kemudian itu hukumnya seperti apa dan apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, Ustaz, untuk saya pernah mendengar ketika mandi wajib itu maka kita tidak diwajibkan untuk berwudu untuk melaksanakan sholat karena sudah tertidur. Namun saat kita misalnya bermandi wajib, kemudian dalam proses mandi wajib tertentu, apakah wudhunya dibatalkan? Apa harus berulang lagi? Baik. Pertanyaan pertama berkait dengan sholat. Dititipin anak oleh istri, sebetulnya bisa disiasati, yaitu anak itu pada saat kemudian kita sholat bisa digendong. Pada saat kita berdiri kita gendong, pada saat kemudian kita rukuk pun masih bisa dipegang, sujud ditaruh lagi, angkat lagi, itu tidak masalah, itu tidak membatalkan sholat. Karena Rasulullah pernah lakukan itu terhadap cucunya. Ya. Kemudian ya maksud hati mungkin cuma sebentar istri gitu kan, lalu kemudian kita tiduran sebentar, ketiduran. Ini nggak sengaja otomatis ya.
Kalau tidak sengaja itu ketiduran, maksud hati tadi cuma sebentar bikin tiduran sambil nunggu anak, qadarullah sampai maghrib. Istri juga nggak ngebangunin gitu ya. Mungkin juga istri sambil sholat barangkali kita aja. Lalu bangun maghrib, apa yang lakukan? Antum adzan, qamat, dan sholat pada waktu maghrib untuk sholat asarnya. Ya kan? Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran akan satu sholat, atau dalam lain manasiyah atau lupa akan satu sholat, maka kemudian hendaklah dia sholat kapan dia ingat. Ya, ini bukan jamak sholat, itu tidak boleh jamak dijamak dengan maghrib. Tapi ini sholat dilakukan di luar waktunya karena uzur. Ya, itu tidak masalah, karena Rasulullah SAW pernah lakukan, ya kan, sholat subuh karena ketiduran itu di waktu duha. Dalam riwayat Hakim dari sahabat mulia Anas dan Abu Qatadah. Dalam satu perjalanan. Itu pada waktu duha. Pernah juga dalam kondisi perang. Ketika perang Khandaq, itu sholat duhur, asar, maghrib, isya pada waktu isya. Adzan, qomat, sholat duhur, qomat, sholat asar, qomat, sholat maghrib, qomat, sholat isya. Pada waktu ini bukan jamak. Sholat ini dilakukan karena uzur. Ya sama dengannya barangkali misalkan antum baru pulang dari rumah sakit, kita menunggu istri melahirkan, kan biasa pulang itu tempar kita. Qadarullah ketiduran misalkan, gak ada yang bangunin. Jam 10 baru bangun jam 10 malam. Bisa terjadi nggak? Bisa terjadi itu. Kalau memang itu terjadi, memang tidak bangun, betul antum ngantuk berat, lakukan sholat, semua sholat yang antum tinggalkan tadi pada waktu isya itu. Sepanjang itu tidak ada unsur kesengajaan, ini tidak termasuk yang terancam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim, celakalah bagi orang yang lalai akan salatnya. Tidak termasuk dalam ancaman ini. Tapi kalau kemudian kita sengaja mengulur-ulur waktu sampai adzan tiba, bukan hanya antum terancam dengan neraka wail ini, yang kedua, sholat yang antum lakukan setelah itu nggak sah, karena antum sholat di luar waktu sholat. Sholat di luar waktu itu bisa sebelum masuk waktunya antum sholat, nggak sah sholatnya. Atau setelah keluar waktu sholat, antum nggak sholat, ya kan? Baru sholat setelah keluar waktu, itu sama sholat di luar waktu, itu tidak sah sholatnya kalau disengaja. Ini kata Ibnu Hazm, mengutip pernyataan Abu Daud Al-Tahiri. Nah, kemudian yang kedua, berkait dengan masalah mandi wajib. Kalau seorang mandi wajib, lalu kemudian dia diawali dengan wudhu, ya sebagaimana yang Rasulullah contohkan, karena memang dalam mazhab Syafi'i, wudhu itu tidak wajib kata beliau. Artinya kalau orang mandi wajib tanpa wudhu pun sah mandi wajibnya, versi mazhab Syafi'i. Jadi status hukum wudhunya itu adalah sunnah. Kita sebagai muslim yang sudah tahu sunnahnya, ya kan, kita melakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW jauh lebih baik, terlepas wajib sunnahnya wudhu itu. Nah, kalau misalkan pada saat kita mau mandi wajib, niatnya untuk mengangkat hadas kecil dan besar, dan tidak terjadi hal yang membatalkan wudhu selama proses wudhu itu, maka setelah mandi itu kita tidak perlu kemudian wudhu lagi, langsung sholat. Itu benar. Tapi kalau misalkan antum niatnya cuma mengangkat hadas kecil dan tidak wudhu mengikuti mazhab Syafi'i misalkan, lalu kemudian setelah itu antum mau sholat, harus wudhu lagi. Atau kemudian antum batal, kentutkan tangan, atau menyentuh kemaluan pada saat proses mandi terjadi setelah wudhu dilakukan, maka itu batal kemudian wudhunya dan harus mengulangnya ketika mau sholat. Tapi untuk wudhunya itu tidak ada masalah. Setelah wudhu selesai, kita menyentuh kemaluan, batal wudhunya, tapi itu tidak menghalangi penyempurnaan proses mandi wajibnya. Tetapi nanti ketika kita mau sholat, wajib kemudian wudhu kembali karena batal. Atau kemudian kita mandi wajib, pakai wudhu juga, tapi niatnya hanya mengangkat hadas besar.
ya kan? Mengangkat hadas besar saja. Maka pada saat nanti kita sholat harus wudhu lagi karena kita tidak ada niat, ya kan, untuk mengangkat hadas kecil dan besar. Wallahu taala alam. Apa? Sabar. Oh ya, sabar itu ada 3 macam. Iya. Oh iya. Bagaimana cara yang berbeda untuk menggunakan rasa itu sehingga kita pertama, yaitu untuk istiqomah itu ya kita harus mengasah atau meningkatkan kualitas keimanan kita. Wabil khusus iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir. Kalau kita lihat sahabat mulia Amr bin Jumuh dengan kondisi kaki buntung saat perang Uhud, ketika beliau minta izin untuk ikut perang Uhud, ketika putranya Mu'ad dan Awad itu tidak mengizinkannya. Ayah, cukup kami aja yang perang. Anaknya 3, semua pemuda, cukup kami aja. Jadi perang ini butuh apa? Fisik yang kuat. Karena jumlah musuh 3.000, jumlah umat Islam hanya berapa? 700 orang. Tapi apa yang membuat sahabat mulia Amr bin Jumuh itu tetap pada pendiriannya untuk ikut perang itu? Dia datang menjumpai Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, tolong izinkan aku untuk ikut perang Uhud ini. Karena ketiga putraku tidak mengizinkannya. Aku ingin dengan kaki puntungku ini menginjakkan mati di medan perang dan masuk surga. Artinya setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungannya baik, dia juga meningkatkan imannya kepada yaumil akhir. Ini yang membuat dia istiqomah untuk mengambil sebuah keputusan berat. Ini poin yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kualitas keilmuan kita. Sebab banyak orang dianggap dia melakukan ketaatan, sejatinya itu adalah maksiat. Contoh proses mendapatkan wali maktub segala macam ini kan, prosesnya itu sebetulnya dalam pandangan syariat itu bertentangan dengan syariat. Mereka anggap zikir-zikir yang mereka lakukan itu adalah bagian dari syariat, itu istiqomah kata mereka. Ini perlunya apa? Perlunya ilmu. Artinya banyak orang melakukan kemaksiatan dalam arti tidak istiqomah karena ketidaktahuannya. Di samping itu kemudian kita harus mencari tahu tentang keistimewaannya, keistimewaan amal itu. Sahabat mulia Amr bin Jumuh itu tahu bahwa pahala nanti syahid itu adalah surga. Dia nggak peduli dengan fisiknya. Apalagi melihat perjalanan hidup banyak maksiat, di penghujung akhirnya baru dia masuk Islam. Kapan lagi kesempatan ke surga gitu kan? Ini berarti iman kepada Allahnya kuat, pengetahuannya cukup, kemudian iman kepada yaumil akhir juga bagus. Dia tahu keistimewaannya, ya kan? Mati syahid adalah surga, beliau lakukan itu. Apalagi kalau hanya sekedar melakukan amal soleh biasa. Nah, kemudian yang berikutnya, cari kemudian teman-teman yang soleh. Teman yang soleh itu yang peduli kepada kita di saat kita, kok nggak mau ngaji lagi dia? Kok nggak lagi ke masjid lagi nih? Kemana orang ini? Bukan kemudian yang sibuk ngajak kita mancing, ngabisin waktu, sepeda, bukan tidak boleh olahraga. Tapi kemudian kalau seharian hari Minggu, itu hanya untuk main sepeda, bahkan ada naik sepeda dari Bekasi ke Puncak, dari Bintaro ke Puncak, 60 kilo katanya. Ada yang bahkan berangkat dari jam ba'da subuh, ada yang belum sebelum subuh, baru nyampe di situ jam 10. Ya, sepedanya harga 120 juta cerita, karena saya ketemu di jalan. Ini Masya Allah gitu.
Tapi kalau teman kita orang soleh, Masya Allah, bahkan ada germo bertaubat karena temannya solehah semua. Sebaliknya ada orang yang tadinya bercadar, berteman dengan ibu-ibu okem, akhirnya dia pakai celana lapis. Ada itu. Ini pentingnya teman soleh itu. Walaupun dia nggak menguntungkan terhadap kerjaan kita, tapi selama dia mengajak kita kepada kebahagiaan akhirat, bertambahlah dengan dia. Dia teman sejati kita yang akan hadir di saat kemudian kita butuh untuk memberikan semangat amal. Di samping itu, perbanyak tadi amal soleh tadi. Kapan di saat semangat kita lakukan? Karena itu akan menjadi modal bagi kita untuk mendapatkan taufik dari Allah, sehingga kita ketika ada ingin melakukan maksiat, Allah akan lindungi kita. Udah disetting sedemikian rupa gitu kan, ternyata mungkin ada orang tua sakit, akhirnya nggak jadi meeting untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau HP-nya dicuri oleh maling, sehingga kemudian alamatnya hilang, lost kontak. Banyak cara Allah, atau kemudian Allah tidurkan, atau Allah lupakan kita, sehingga kita nggak hadir di situ. Di samping itu, yang paling penting dari semua ikhtiar ini adalah berdoa. Karena semua amal yang kita lakukan, maksiat atau taat, adalah takdir Allah. Dan takdir itu bisa dirubah. Di samping ikhtiar maksimal adalah dengan berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap istiqamah di jalan Allah, apapun situasi dan tantangan yang kita hadapi. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.